Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini juga bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia, akan menghadirkan ke hadapan para pendengar yang kami kasihi sebuah rekaman khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kami percaya acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kali ini rupanya kita bukan melakukan suatu perbincangan, tetapi mendengarkan rekaman. Tapi sebelumnya Pak Paul, apa Pak Paul bisa memberikan sedikit latar belakang mengenai rekaman ini? Rekaman ini diambil pada suatu retreat yang diselenggarakan oleh Pelangi Kristus di Surabaya. Judulnya adalah Tugas Suami, yang akan kita bahas nanti. Jadi kita akan melihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang tugas seorang suami. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk membicarakannya. Ya, terima kasih Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, inilah kita ikuti bersama rekaman yang berikut ini. Saudara sekalian, untuk apakah kita menikah? Mengapakah kita menikah? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa kita menikah karena kita mencintai istri kita dan suami kita. Namun saudara, itu adalah alasan kita sebagai manusia kenapa kita menikah. Di mata Tuhan, mengapakah kita menikah mempunyai satu jawaban yang sangat-sangat indah. Kita menikah sebab Tuhan hendak memberkati kita melalui pernikahan itu. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Tapi salah satu berkat Tuhan yang bisa Tuhan berikan kepada anak-anaknya adalah berkat pernikahan. Ada suatu berkat tersendiri yang bisa kita miliki melalui berkat itu. Berkat pernikahan. Jadi saudara, dengan kata lain, Tuhan benar-benar ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Nah saudara, apakah artinya berkat? Saya akan matikan dulu sebentar, saya akan naikin lagi ke atas. Artinya berkat. Berkat berasal dari satu kata yang sangat sederhana, yaitu sukacita. Maka kalau saudara membaca kitab, misalnya Matius pasal 5, berbahagia dan sukacita, kata yang digunakan adalah berbahagialah. Namun sesungguhnya saudara, kata berbahagia itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah. Jadi kita bisa melihat bahwa memang kata berkat atau diberkatilah bermakna sama dengan berbahagialah. Jadi saudara, kalau kita simpulkan kenapakah kita menikah, kita menjawab karena Tuhan ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Kita boleh berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menghendaki kita berbahagia melalui dan di dalam pernikahan ini. Itulah asal tujuan yang asli dari pernikahan itu sendiri. Tuhan ingin melimpahkan kebahagiaan di dalam hidup kita melalui istri dan suami kita. Tapi saudara, untuk bisa mencapai berkat atau kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi pernikahan kita, kita mesti hidup di dalam kehendaknya. Kalau kita tidak hidup di
di dalam kehendaknya, mustahil kehendak atau tujuan mulia dari pernikahan itu digenapi di dalam hidup pernikahan kita. Inilah yang menjadi penyebabnya mengapa sebagian dari anak-anak Tuhan tidak mempunyai pernikahan yang diberkati atau tidak bisa mencicipi pernikahan yang membahagiakannya. Alasannya adalah karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan dan belajar kehendak Tuhan untuk kita sebagai pasangan Kristen. Saya akan gunakan istilah malam ini adalah malam janji. Jadi saya akan menggunakan istilah janji untuk menguraikan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, inilah janji suami yang saya ambil dari firman Tuhan di Efesus pasal 5. Yang pertama adalah sebagai suami seharusnya kita berjanji untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara, ini adalah salah satu prasyaratnya agar pernikahan kita diberkati atau berbahagia. Sebagai suami, Tuhan meminta kita mengasihi istri kita. Saudara, apakah artinya mengasihi? Saya dulu berpikir mengasihi berarti memberitahukan istri saya mengasihi dia. Ternyata itu tidak cukup. Ternyata saya pelajari kasih tidak berdiri di dalam ketakutan. Saya belajar bahwa kasih berdiri di dalam perbandingan. Artinya, saya hanya bisa mengatakan saya mengasihi istri saya jika saya memperlihatkan atau membuktikan bahwa di dalam perbandingan dengan orang lain saya lebih mengasihi dia. Setelah kasih mengandung unsur perbandingan. Jadi kasih mengandung unsur mengutamakan atau mendahulukan. Sebenarnya mustahillah kita bisa berkata bahwa kita dikasihi oleh pasangan kita, tapi pasangan kita jauh lebih sering mendahulukan orang lain daripada kita. Itulah akhirnya yang saya pelajari dalam pernikahan saya. Saya tidak cukup berkata kepada istri saya mengasihimu. Saya mesti menunjukkan kepadanya bahwa dibandingkan dengan orang lain, saya mendahulukan engkau. Di saat itulah istri saya baru mengerti bahwa saya mengasihi dia. Setelah istri kita tidak senantiasa menuntut kita terus-menerus mendahulukan dia di atas orang lain, di atas pelayanan atau pekerjaan atau anak atau mertuanya. Tidak selalu. Saya menemukan kebanyakan wanita akan puas kalau saja secara berkala dia melihat bahwa suaminya mendahulukannya. Saudara, misalkan saya berikan satu contoh. Saya seharusnya pergi ke suatu tempat pada hari itu. Tapi saya melihat bahwa istri saya sebetulnya ingin sekali saya berada di rumah dengannya. Saudara, saya menimbang-timbang pergi jangan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi. Istri saya berkejut dan berkata, kenapa? Saya berkata, ya nggak apa-apa. Saya mau diam di rumah saja dengan kamu. Saudara, apakah setiap kali saya harus pergi istri saya menahan saya? Tidak. Tapi secara berkali-kali, secara berkala, waktu saya melakukan hal seperti itu, dia diyakinkan bahwa di atas semua orang, dialah yang paling saya utamakan.
di dalam hidup saya. Nah, saudara mungkin berkata, bukankah kita harus mengutamakan orang tua kita? Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah memerintahkan suami untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Alkitab meminta suami meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Anak dibesarkan oleh orang tua untuk berpisah, bukan menyatu. Tapi dua orang pria dan wanita menjadi pasangan suami istri untuk menyatu, bukan untuk berpisah. Nah, jadi saudara, kasih adalah menunjukkan dia paling utama dalam hidup kita. Dan sekali lagi, saya mau memberikan kesimpulan kepada kita yang kaum pria. Jangan takut istri saudara akan menguasai menjadi saudara, menuntut tidak habis-habisnya. Justru saya temukan, waktu kita memberikan kecukupan kasih kepadanya seperti itu, dia semakin aman, dia semakin tenang, dan dia semakin tidak banyak menuntut. Justru istri yang merasa tidak amanlah yang terus menuntut suaminya memberikan lebih banyak kasih kepadanya. Itu yang Tuhan minta dari kita sebagai suami. Yang kedua, Tuhan meminta suami untuk menyerahkan diri kita kepadanya dan menanggalkan ego kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata seperti itu. Ya, menyerahkan diri. Dengan cara seperti apa, saudara? Menanggalkan ego kita. Itu saya ambil dari Filipi pasal 2. Saudara, Tuhan meminta suami menyerahkan dirinya kepada istri. Wah, ini hal yang sedikit menakutkan bagi para suami. Saya tidak mau dikuasai istri saya tidak mau menjadi budak istri saya tidak mau menjadi anak kecil di mata istri saya. Tuhan berkata, seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan hidupnya dalam jemaatnya. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada istri kita. Saudara, ini hal yang sedikit sulit. Jangan selalu ngomong panjang-panjang, saudara. Saya langsung saja ngomong to the point. Berapa banyak dari saudara yang berani terbuka memberitahukan istri saudara berapa penghasilan saudara? Saya tahu sebagian suami tidak pernah mau memberitahukan istrinya berapa penghasilannya. Bagaimanakah menyerahkan diri kalau uang saja tidak menyerahkannya kepada istri. Surat menyerahkan diri bukan hal yang mudah bagi pria. Pria mempunyai ego yang kuat. Dan memang Tuhan meminta pria sebagai pemimpin, kepala keluarga. Wah, bagaimanakah sebagai kepala saya menyerahkan hidup saya, diri saya kepada istri saya? Itu Tuhan meminta kita menyerahkan diri, saudara. Menyerahkan atau menanggalkan ego kita. Karena kita lebih tua, saudara. Sebab Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Mengosongkan diri dalam bahasa Yunani-nya itu ego. Mengosongkan ego. Mungkin saya pernah cerita kepada saudara yang pengalaman saya beberapa tahun yang lalu saya bertengkar dengan istri saya. Malam itu kami bertengkar hebat sekali waktu kami di Jakarta dan kami tidak tidur bersama. Dia ke kamar anak-anak saya di kamar saya. Saya mencoba tidur, saya tidak bisa tidur karena apa? Firman Tuhan dari Filipi 2 mengiang-iang di telinga saya. Paul, engkau mengasihi istrimu, engkau harus menanggalkan ego, engkau datanglah kepada dia. Berdamailah kepada dia. Nggak mau Tuhan. Dia yang salah, dia harus minta maaf dulu. Paul, tanggalkan ego. Hampiri dia, berdamai dengan dia. Nggak mau Tuhan. Dulu-dulu saya yang minta maaf. Dulu-dulu saya yang berdamai. Sekarang harus dia. Ingat-ingat saya kok dari dulu saya aja yang minta maaf. Enggak, sekarang. Dia harus berdamai. Paul, engkau sudah khotbahkan ini. Sekarang kau lakukan. Aku makanya jangan sembarangan khotbah.
Firman Tuhan menegur kita yang pernah mengkhotbahkan itu. Saya akhirnya nggak bisa tidur, saudara, bukannya karena mau taat terus terang. Kadang ada tidur terus diganggu oleh firman Tuhan. Saya menaati Tuhan. Jaga kamar anak saya melihat istri saya duduk di lantai dan menangis. Saya hampiri dia karena saya tidak punya lagi kemarah. Tiba-tiba hilang semua. Saya mulai rambutnya dan saya berkata, ya, dia berkata nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Kami naikkan lagi, besok paginya naikkan lagi, besok paginya naikkan lagi. Kalau ditanya apa sih masalahnya, kok saat itu nggak ingat, saudara. Tapi saat itu rasanya perang dunia kedua bisa meledak lagi di rumah. Begitu besarnya masalah saat itu. Tapi sekarang lupa. Saudara perlu keberanian untuk menanggalkan ego sebagai pria. Oh saudara, Tuhan meminta pria menjadi pemimpin melalui satu cara yang sangat dramatis dan paradoks berlawanan dengan cara dunia. Bukan menguasai, tapi menyalahkan diri. Oh betapa kelirunya kita para pria ini. Kita sudah begitu dirasuki oleh budaya bahwa kita sebagai pemimpin harus menguasai yang menjadi bawahan kita. Iya kan? Oh, nggak pernah Tuhan berkata begitu. Tuhan memang menetapkan kita sebagai kepala, tapi bagaimanakah kita mengepalai tubuh ini? Dengan cara menyerahkan diri, menanggalkan ego. Saya berkata, susah itu kok. Betul, susah. Nggak mungkin itu kok. Mungkin. Harus dilewati satu pergumulan demi satu pergumulan. Saya melihat saudara, banyak pernikahan dihalangi oleh satu hal, satu kata, gengsi. Itu salah satu racun pernikahan, gengsi. Nah, sebagai kepala yang Tuhan tetapkan, Tuhan meminta kita suami menanggalkan ego, mengosongkan ego, menyerahkan diri. Rela kita begitu. Kalau saudara rela, inilah jalan menuju kehidupan pernikahan yang diberkati, yang berbahagia. Ya. Berikutnya saudara, Tuhan meminta kepada suami untuk menguduskannya agar ia menjadi istri yang kudus dan tidak bercacat. Saudara, Tuhan meminta suami bukan saja mengasihi, bukan saja menyerahkan dirinya. Tuhan meminta suami bertanggung jawab menguduskan istrinya sehingga istrinya tidak bercacat celah, sempurna. Saudara, Alkitab menggunakan metafor persembahan. Tuhan memerintahkan orang Israel memberi persembahan yang tanpa cacat. Tidak boleh yang matanya copot, yang kakinya patah. Tidak. Tuhan meminta umat Israel memberi persembahan hewan yang terbaik tanpa cacat. Nah, seolah-olah itulah yang Tuhan minta dari suami. Agar suami bisa mempersembahkan kepada Tuhan istrinya. Nah, saudara harus ingat itu baik-baik, bahwa nanti di surga persembahan saudara yang Tuhan akan tuntut adalah bukan uang, tapi istri saudara. Bisakah kita sebagai suami membawa persembahan yang adalah istri kita tanpa cacat? Ataukah kita di surga membawa istri kita yang babak belur, yang kita merekam, yang bonyok-bonyok, yang penuh luka-luka, yang matanya sembak-sembak karena terlalu sering menangis? Persembahan seperti apakah yang kita akan bawa kepada Tuhan nanti? Saudara, saya berharap kita membawa persembahan istri yang tanpa cacat, yang tidak ada sembak-sembak, babak belur, sempurna. Kenapa? Sebab dia istri yang kita kuduskan, kita jaga. Saudara, kata kudus mengandung arti memisahkan, mengistimewakan, menjaganya, melindunginya, sehingga dia terpisah, tidak terkena kotoran. Saudara, itulah tugas kita sebagai suami.
Kita nggak akan malu di surga mempersembahkan istri kita nanti. So kita akan membawa istri yang sangat gagah, yang hatinya tetap bulat, bukan terobek-obek oleh karena perbuatan kita. Yang terakhir saudara, Tuhan. Kalau ada wanita, saya pikir pasti banyak wanita dan istri-istri mendengarkan khotbah barusan dari Pak Paul ya. Pasti mengidam-idamkan ya pria atau suami yang seperti Pak Paul jelaskan tadi begitu. Nah, tadi saya berpikir itu bagaimana mengantisipasi untuk dapat suami seperti itu. Apakah sejak pacaran kira-kira ada tipe-tipe tertentu, atau terus kita udah bicarakan dulu nih kira-kira hal-hal seperti ini nih yang memang kita tuntut begitu. Seperti apa sih Pak Paul? Bu Bulan, saya seringkali memberikan satu pegangan kepada para kawula muda. Bagaimanakah memilih pasangan hidup? Saya berkata, carilah seseorang yang mencintai Tuhan dan yang mencintai dirimu. Dua hal itu. Sebab waktu seseorang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dia akan rela mendengarkan Tuhan. Kita semua masih dalam tahap pertumbuhan. Kita belum mencapai kematangan. Tapi modalnya adalah, bersediakah kita belajar? Ada orang yang keras hati tidak bersedia belajar. Ada orang yang cinta Tuhan dan bersedia belajar. Nah, kita cari yang seperti itu. Dan mencintai diri kita. Artinya, karena dia mencintai diri kita, dia juga rela mendengarkan kita. Rela untuk melakukan sesuatu bagi kita pula. Jadi saya kira itu pedoman umum, sederhana, mudah-mudahan bisa dititipkan ya kepada para pendengar kita waktu mereka bertemu dengan orang-orang dan nantinya mereka mungkin akan menikah dengan mereka. Tapi realitanya Pak Paul, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengatakan bahwa dia cinta Tuhan gitu. Tapi realita kehidupan suami istri nggak seindah seperti yang tadi Pak Paul jelaskan ya. Terus apalagi waktu dengar kesaksian dari pengalaman yang Pak Paul alami sendiri dengan istri. Terus bagaimana firman Tuhan begitu menegur, akhirnya Pak Paul ya mengalah tanda kutip gitu ya terhadap otoritas firman Tuhan itu begitu. Apakah karena memang label Pak Paul sebagai hamba Tuhan itu yang tadi Pak Paul juga tekankan kan, makanya jangan sembarangan khotbah begitu. Apakah berarti kalau gitu kita cari pasangan yang hamba Tuhan deh, berarti lebih aman begitu dibandingin orang awam. Berarti apakah orang awam juga nggak bisa melakukan seperti itu, atau hamba Tuhan itu jaminan atau gimana Pak Paul? Tidak ada jaminan. Kita semua sebagai anak Tuhan harus bergumul. Saya tidak selalu menang. Jadi ya kita atasi satu pergumulan demi satu pergumulan. Ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang. Tapi kita berusaha ya untuk taat kepada Tuhan. Nah, saya sangat percaya bahwa di dalam hidup kita memiliki Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan hidup melalui diri kita. Nah, waktu Tuhan hidup melalui diri kita, dan Tuhan hidup melalui diri pasangan kita, tidak bisa tidak ya, kedua orang itu akan makin menyatu, dan kehidupan mereka akan makin diberkati pula. Sebenarnya setiap suami itu punya tekad awal itu seperti yang tadi Pak Paul sampaikan dalam ceramah itu. Tetapi dalam perjalanannya memang tadi Bu Bulan juga katakan realitanya tidak seindah itu Pak Paul. Iya. Jadi ini pergumulan terus-menerus ya sampai mati pun belum tentu mencapai ideal itu. Tetapi saya melihat ada satu target, ada satu pedoman yang harus dicapai dari kebenaran firman Tuhan, bukan begitu Pak? Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini nasihat yang bisa menghibur kita semua. Semakin taat kita pada Tuhan, semakin lebih mudah taat. Semakin kita bisa taat dalam lebih banyak aspek kehidupan kita, semakin lebih mudah kita taat di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi benar-benar saya mengutip perkataannya Richard Foster, kepatuhan melahirkan kepatuhan. Semakin kita patuh,
lebih mudah patuh. Nah, maka awalnya itu penting sekali. Kita menunjukkan kita patuh kepada Tuhan. Kita kadang-kadang gengsi dengan pasangan kita. Tapi kita tahu ini Tuhan yang meminta kita. Jadi kita mungkin bisa berkata kepada pasangan kita, kalau nuruti hati, tidak akan saya ngomong. Tapi saya tahu, saya harus menaati Tuhan. Tuhan menuntut saya untuk berinisiatif bicara dulu dengan kamu. Maka saya ngomong. Nah, waktu istri melihat suami taat kepada Tuhan seperti itu, yang akan muncul dalam dirinya adalah hormat pada suaminya. Sebab dia tahu suaminya takut kepada Tuhan, dan suami yang seperti inilah suami yang saleh, dan dia lebih mendengarkan suami yang saleh. Ya, tadi yang Pak Paul bahas, yang disampaikan tadi kan menyoroti sisi suami, Pak Paul. Apakah Pak Paul juga akan bahas dari menyoroti sisi istri itu, Pak Paul? Ya, jadi nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi kita, Pak Gunawan, dan kita akan dengarkan tugas istri yang Tuhan sudah juga titipkan kepada kita. Ya, jadi terima kasih Pak Paul, juga Ibu Bulan, terima kasih. Para pendengar sekalian, tentu kita berharap Anda bisa mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kami akan mendengar rekaman ceramah lagi dari Pak Paul yang ditinjau dari sisi istri, dan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan suami istri. Para pendengar yang kami hormati, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam Tegur Sapa Gembala Keluarga. Anda baru saja mendengarkan sebuah rekaman ceramah dari hamba Tuhan ini. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.